Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kau ubah indah hidup. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus, Kau indah hidupku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus, Kau indah hidupku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Mari jemaat saja yang berkata, tiada seindah Kau Bapa. Amin. Amin Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku.
Tak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Doa pembukaan mohon kesediaan Bapak kembali. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya, semua kami yang datang di hari ini, di pagi hari ini, datang dengan pujian kepadamu, pengagungan hanya buat Tuhan. Karena keberadaan kami semua kalau boleh ada di pagi hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu hanya karena kasih Tuhan yang begitu indah, begitu mulia dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau. Mari arah Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu, jamah setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, kami harti keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila urapan Roh Kudus saja menguasai, memenuhi setiap kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan angkat satu pujian, tak akan kemana ikut Yesus. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini takkan kemana. Tangannya rela terluka supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Dia buat jalan yang baru, amin, supaya aku tidak terjatuh lagi. Tanganku dipegangnya, hati ini takkan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesus luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Sekali lagi, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Oh, ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Sama-sama. Sekali lagi. Katakan, ku mau
selamanya. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita angkat pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, datang Roh Kudus, Kau rindu. Datanglah Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, lawati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari undang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengalir hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Doa firman Tuhan, mohon kesediaan Tata untuk berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Benar Tuhan bahwa satu yang kami rindukan Tuhan, untuk selalu tinggal Tuhan dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh selalu Tuhan diam di dalam hadirat-Mu, dan selalu Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa dan urapan minyak yang baru ya Bapa. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa, biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, biarkan apa yang Kau ingin sampaikan boleh hamba-Mu sampaikan kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi pagi mati lampu ya. Jadi saya berkhotbah, mungkin kayak di Padang itu anggap aja. Kalau zaman dulu kan nggak ada mic ya. Waktu saya di perintisan juga begitu. Tapi kan kalau di perintisan itu hanya 5 orang, yang satu 9 orang. Jadi nggak pakai mic pun kedengaran ya. Tapi puji Tuhan, yang penting kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, ketika Yesus disalib, maka banyak hal yang terjadi dalam kehidupan para murid-muridnya. Ada kesedihan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya. Bukan hanya kepada dua orang ini jalan ke Emmaus, tapi juga bagi murid-murid yang lain, juga termasuk Petrus. Bahkan Petrus rasanya yang paling berat kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebelum Yesus disalib, Petrus melakukan hal yang sangat mungkin dia sendiri pun kecewa, yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Itu yang tadi saya sampaikan tadi malam di Komuda tentang Petrus. Ya. Kalau dia diberi kesempatan, saudara, sebelum Yesus disalib dia bisa ketemu lagi, saya yakin dia akan lari dan memeluk Yesus mungkin ya, minta ampun. Tetapi tidak ada kesempatan ketika setelah dia menyangkal Yesus lalu dia menangis dan Yesus dibawa untuk disalibkan. Tadi malam lagunya asik ya, Ea yang pujian tuh. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Saya bilang ini mungkin kalau Petrus dulu bisa nyanyi lagu ini dia nyanyikan ya. Betapa rindunya dia ketika dia sudah menyangkal Yesus dan saat itu Yesus harus naik ke Golgota. Satu perpisahan mungkin buat mereka yang sangat mengharukan. Tetapi kita akan melihat di dalam ayat yang sudah kita baca, dua orang ini termasuk murid Yesus juga mengalami hal yang demikian. Mereka sedang bertukar pikiran, mereka sedang bercakap-cakap, yaitu tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudaraku, saat ini juga bukankah banyak orang suka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi. Mungkin BBM lagi naik ya, lalu bercakap-cakap bagaimana ini nanti bisa naik harga dan sebagainya. Lalu bercakap-cakap tentang perang yang sedang terjadi, kalau perang masih berlanjut, sekarang kayaknya lagi gencatan senjata ya. Nanti kalau sampai perang berlarut-larut tambah lagi, ya, apa yang akan terjadi? Banyak percakapan-percakapan tentang dunia saat ini. Tentang apalagi sebentar lagi musim kekeringan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apakah kita masih suka mempercakapkan akan tentang janji Tuhan dalam hidup kita? Kadangkala lebih banyak mana bercakap-cakap tentang keadaan dunia ini, merenungkan tentang keadaan dunia ini, atau merenungkan akan firman Tuhan, janji Tuhan. Saudaraku, dua murid ini terus bercakap-cakap sepanjang perjalanan mereka tentang apa yang terjadi, yaitu Yesus yang telah mati disalib. Dan mereka bersusah karena di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 kita baca, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Harapan mereka seolah-olah sudah pupus ya, habis. Orang yang selalu bersama-sama dengan mereka, membuat mereka tenang, bahkan mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tapi saat itu mereka tidak bisa melihat lagi, bahkan mereka merasa ditinggalkan, sehingga harapan mereka lenyap. Yang ada hanyalah bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan. Nah saudaraku, ini adalah contoh orang yang melihat hidup tanpa kuasa kebangkitan. Ya, karena mereka lupa
firman yang sudah pernah mereka dengar, yang pernah Yesus sampaikan, bahwa Yesus akan mati, anak manusia akan ditinggikan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, kebangkitan itu tidak ada dalam diri mereka. Mereka melihat hidup tanpa kuasa kebangkitan. Yang mereka lihat adalah hidup yang akan mati, masa depan yang sudah mati. Sehingga apa? Membuat mereka berputus asa. Padahal Yesus hadir di antara mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Iman mereka pada saat itu benar-benar sudah mulai rapuh. Tapi Yesus tahu dan Yesus hadir untuk mereka. Dan Yesus mau membimbing mereka kembali untuk iman mereka semakin kuat. Lewat apa? Yesus pun menyampaikan, menceritakan, menerangkan tentang kitab suci kepada mereka. Saudaraku, kekhawatiran yang sedang menguasai seluruh dunia ini dapat dipatahkan kalau saudara tetap mengingat akan janji Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu dapat dialami oleh setiap kita yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat mereka seterusnya bisa mengenal Dia? Yaitu kita lihat dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku, mereka mulai mengenal Yesus yaitu saat perjamuan makan. Ya. Kenapa kok bisa saat perjamuan makan? Nah, ini yang saya tertarik dengan ayat ini. Waktu dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Ini hal yang pernah Yesus lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan ketika dia melakukan mujizat pun, 5 roti dia mengucap syukur, mengucap berkat dan memberikannya kepada mereka. Dengan lain kata, apa yang Yesus lakukan membuat mereka mengenal adalah Yesus lakukan hal yang sama. Tidak ada yang berubah kasih dan kuasa Yesus buat mereka. Saudara, kita akan melihat yang pertama, kenapa kok harus melalui perjamuan ini? Karena perjamuan itu yang pertama adalah lambang persekutuan yang indah. Saudara, sekalipun murid-murid itu menganggap Yesus sudah mati, seolah mereka terpisah. Tetapi sebetulnya saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Selalu ada persekutuan yang indah antara Yesus dengan murid-muridnya. Begitu juga saudara dan saya sudah terhubung dengan Yesus melalui darah domba Allah. Saudara dan saya adalah milik Yesus yang tidak pernah diambil oleh siapapun juga. Saudaraku, percayalah kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita terus dapat melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Di tengah dunia yang sukar dan sulit, apakah saudara percaya bahwa Yesus masih bekerja dalam kehidupan kita semuanya? Karena kita terhubung dengan Dia. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Paulus berkata, karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi saudara dan saya yang selalu terhubung dengan Tuhan, apapun boleh terjadi. Tetapi selalu ingat bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena semua itu ada dalam rencana Tuhan yang indah. 2 orang murid Yesus, Kleopas dan salah satunya,
Mungkin mereka merasa ditinggalkan. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi karya Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana masa depan mereka? Tetapi sekali lagi waktu mereka duduk makan dan melihat Yesus memecah-mecahkan roti. Saat itu mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan yang paling indah adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Persekutuan yang manis, yang di dalamnya ada cinta yang besar. Itu sebabnya hal yang kedua, lewat perjamuan makan itu mengingatkan pengorbanannya yang mulia kepada umat manusia. Pengorbanan yang menceritakan tentang bagaimana kasih Tuhan yang besar, baik terhadap murid-muridnya, juga terhadap saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Yohanes 13 ayat yang pertama, ini ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia akan naik ya ke kayu salib, masa-masa sebentar lagi dia akan mati di kayu salib. Yohanes pasal 13 ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Dahulu dia mengasihi kita, sekarang dia mengasihi kita, bahkan sampai kesudahannya. Dia pun tetap mengasihi saudara dan saya. Murid-murid saat itu merasa tidak ada yang mempedulikan mereka lagi. Tidak ada yang mungkin membela mereka ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang menolak Yesus pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada kasih yang besar kembali yang menyelimuti mereka semua. Saudara, kasih manusia itu bisa pudar, tapi kasih Yesus tetap ada di segala waktu untuk saudara dan saya. Waktu engkau sakit, Yesus juga mengasihi kita. Waktu engkau dalam keadaan susah, kasih Yesus pun tetap sama buat kita semuanya. Selanjutnya yang ketiga, bicara tentang perjamuan, ada roti yang terpecah, itu juga bicara soal penyediaan Tuhan atas kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Satu ketika murid-murid ketika bersama-sama dengan Yesus, Yesus memberitahukan bahwa hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi murid-murid salah tangkap Bapak Ibu Saudara. Mereka berkata tidak bawa roti. Apa yang dia katakan, kita enggak bawa roti. Lalu Yesus tahu apa yang mereka maksudkan. Dan Yesus berkata, tidakkah kamu lupa mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus? 7 roti untuk memberi makan 4.000 orang. 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang. Barulah mereka mengerti. Saudara, jadi kalau soal penyediaan Tuhan, soal pemeliharaan Tuhan, itu pasti cukup buat kita semuanya. Kalau soal makan dan minum, itu pasti Tuhan sediakan karena itu janji Tuhan. Itu sebabnya Matius pun berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang engkau pakai, apa yang akan engkau makan, apa yang akan engkau minum. Saudara mau pegang janji itu dalam hidupmu, percayalah. Walaupun apa mungkin kebutuhan semakin banyak, harga-harga semakin naik, gajinya enggak naik, pendapatannya enggak naik. Mungkin seperti itu. Tapi saudara harus mengimani bahwa dari hari ke hari Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Dengan caranya yang ajaib. Bahkan kalau saudara yakin di tengah situasi kondisi saat ini pun Tuhan mampu memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang aduh kok susah banget, jangan. Saudara yakin
Berkat Tuhan itu tidak diukur dari dunia ini. Berkat Tuhan itu enggak diukur dari keadaan dunia yang saat ini susah. Tapi berkat Tuhan itu diukur menurut iman saudara dan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Mungkin orang bilang, mana mungkin buktinya sekarang. Saya udah setia kok Tuhan. Saya percaya. Mungkin itu Ibu Lisa itu enak aja ngomongnya ya. Yang realita dikit lah. Gitu. Tapi saudara sekali lagi. Saudara berjalan dari iman kepada iman setiap hari. Dan iman itu yang akan membuat engkau melihat mujizat demi mujizat setiap hari. Penyediaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Itu yang membuat murid pun saat itu percaya dan tahu bahwa Yesus bangkit, ada ketenangan, ada sukacita yang besar dalam hidup mereka. Mereka enggak takut lagi karena mereka tahu ada Yesus yang bangkit menyertai mereka. Ada kasih Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Hidup yang terhubung dengan Tuhan. Saudara, karena kalau orang mati gak bangkit, orang mati bisa gak bikin sesuatu yang baru dalam hidup kita? Bisa gak punya hubungan yang indah lagi? Gak bisa. Tetapi Yesus mati, namun dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu Saudara? Di dalam Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-33. Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Percakapan mereka kemudian berubah. Sekarang mereka mempercakapkan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, mereka lalu bangun dikatakan. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tidak melanjutkan lagi perjalanan untuk pulang kembali. Tapi dari Emmaus mereka berbalik lagi ke Yerusalem. Bukan untuk mereka mempertanyakan agar Yesus membuktikan bahwa dia bangkit, tidak. Tetapi mereka mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dia adalah Raja segala raja. Dengan lain kata apa? Ketika mereka melihat Yesus yang bangkit, kuasa kebangkitan itu membuat mereka memiliki semangat yang baru. Mereka memiliki kekuatan. Mereka mengingat kembali akan panggilan mereka sebagai murid-murid Yesus. Kenapa saudara? Karena sebelum Yesus bangkit, seperti Petrus dan kawan-kawan, mereka mau kembali lagi untuk menjala ikan, ya kan? Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka kembali kepada panggilan Tuhan yang mulia itu. Saudara, mungkin hari-hari ini kelemahan, keputusasaan, kesedihan kadangkala membuat engkau menjadi orang-orang yang tidak punya daya kekuatan lagi untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja. Mungkin hari-hari ini pekerjaan susah banget dah, kayaknya udah gak mungkin, sulit sekali. Atau engkau lupa bahwa engkau adalah anak raja. Tetapi lewat kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan itu kita mengingat. Kuasa yang sama itu akan memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kenapa? Kuasa kebangkitan itu seperti booster yang luar biasa dalam hidup kita. Booster itu pemacu ya saudara. Pemacu yang begitu kuat. Saudara, saya belum lama ini dikasih sama teman hamba Tuhan. Istrinya orang Korea. Saya dikasih satu paket alat-alat kecantikan. Saya itu nggak pernah dandan Bapak Ibu Saudara ya. Mau pakai bedak aja buat rumah jarang ya. Dikasih satu paket, ada yang ada emasnya, katanya ada emasnya, nggak kecil-kecil begitu. Buat hand body, semuanya itu booster Bapak Ibu Saudara. Booster untuk jadi glowing. Saya pakai cuma kadang-kadang kalau pas ingat, kalau ada waktu ya. Beberapa kali lupa gembala ada, wah sekarang glowing katanya gitu. Waduh, tapi males lagi Bapak Ibu Saudara kalau lupa.
ya gini lagi begitu ya. Kecuali saya pakai terus, saya nggak mau nanti beli lagi ya kan. Itu bos terdunia Bapak Ibu Saudara. Bos terdunia itu ya hanya sementara kekuatannya. Tetapi kalau saudara punya kuasa kebangkitan, booster yang dari Tuhan, apapun yang terjadi, saudara punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi dunia ini. Itu sebabnya jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, jangan susah, jangan sedih, jangan berharap kepada orang lain, jangan berharap kepada dunia ini. Saudara mungkin punya angan-angan, waduh kalau saya ini, wah semuanya enak, aduh senangnya, betapa senangnya hatiku katanya begitu. Tapi saudara, di luar Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu berdiri menghadapi dunia ini. Tetapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, melihat hidup dengan kuasa kebangkitan itu, saya kenal percaya kuasa itu juga yang akan membangkitkan saudara. Untuk saudara melakukan sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Lalu saudara juga bisa melihat mujizat demi mujizat yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka mengalami perjamuan kudus dengan Yesus, terceliklah mata mereka. Dalam bahasa sekarang, terbukalah mata mereka, itu pencerahan. Banyak orang-orang Buddhis mencari pencerahan. Banyak orang dunia mencari pencerahan. Tetapi harusnya anak-anak Tuhan mengalami bahwa engkau mengalami pencerahan itu tiap hari dengan Yesus. Mungkin hari-hari ini gelap. Indonesia akan mengalami 6 bulan kekeringan loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jaminan, siapapun tidak bisa jamin. Tapi hanya Bapa kita yang bisa jamin atas segala-galanya. Sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ku berjalan
gelembung tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan. Bapak Cornelius Kantong akan maju ke depan berdoa. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia, Ku yang setia. Kau Allahku yang setia. Tak pernah tinggalkan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Bapa Yesus, terpujilah ya Tuhan akan Kau Tuhan, dengan segala kasih dan anugerah-Mu ya Bapa Yesus, sehingga kami semua ya Tuhan dikuatkan, dimampukan. Lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus kami dimampukan. Lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus kami dikuatkan. Oleh karena kasih-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu yang terjadi selalu di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu ya Tuhan membawa semangat hidup kami untuk selalu ya Tuhan percaya akan Kau ya Tuhan. Untuk selalu kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Hingga kami ya Tuhan tidak takut lagi akan dunia ini ya Tuhan Yesus. Melainkan kami tetap ya Tuhan eksis untuk ya Tuhan memegang janji-Mu. Karena Engkau-lah Bapa yang maha kasih, yang selalu mengasihi kami, yang selalu ya Tuhan memberi kami kemenangan dan kemenangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur ya Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu ya Tuhan dapat kami terima. Firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa Yesus, sehingga firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami, sehingga hati kami tetap kuat dan teguh, meskipun kadang-kala kami mengalami pasang surutnya ekonomi, namun kasih Tuhan tetap ya Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak akan berubah. Kami tidak akan kelaparan, kami tidak akan kehausan, kami tidak akan kekurangan pakaian dan sebagainya. Oleh karena kasih-Mu dan kuasa-Mu terjadi selalu. Janji-Mu dinyatakan di setiap kami umat yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa Yesus, bersyukur kami Bapa. Kalau siang ini ya Bapa kami boleh ya Tuhan bercakap-cakap dengan Engkau untuk terima kasih kuasa firman-Mu. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh merasakan anugerah-Mu, kebaikan-Mu
sakit disembuhkan, sudah dihiburkan, yang mendapat jalan buntu telah dibukakan oleh karena kuasa Tuhan yang selalu ya terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa bersama ini. Haleluya. Mari Amin. kita tengadahkan tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam arah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Sinau tapi udah disimpen dodone. Oh, udah. Soalnya dipindah dodone. Tapi udah sinau. Jo jahit pun